Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, syukurlah kalau semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat untuk belajar hal-hal baru. Perkenalkan, nama saya Nima Depani Dwi Cahyani dengan NIM 2411031033 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan pembelajaran materi pelajaran PPKN dengan materi arti dan makna lambang Pancasila untuk siswa kelas 2 Sekolah Dasar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga Tuhan memberikan kelancaran kita pada pembelajaran hari ini. Sebelum masuk ke materi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar semangat belajar, kita semakin bertambah dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Wah, bagus sekali anak-anak, pasti kalian sangat semangat. Nah, agar lebih semangat lagi, sekarang kita lakukan tepuk Pancasila. Tepuk Pancasila. Pan, ca, si, la. Nah, lakukan sekali lagi yang lebih semangat. Tepuk Pancasila. Pan, ca, si, la. Luar biasa. Materi yang saya pilih pada pembelajaran hari ini adalah arti dan makna lambang Pancasila. Alasan saya memilih materi ini karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang sangat penting untuk dikenalkan sejak dini kepada peserta didik. Melalui materi ini, siswa tidak hanya menghafal lambang-lambang Pancasila, tetapi juga memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, nilai tersebutlah yang sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti berdoa sebelum belajar, menghormati guru, membantu teman, hidup rukun, dan bersikap adil. Dengan demikian, materi ini sangat penting untuk membentuk karakter siswa sejak sekolah dasar. Adapun capaian pembelajaran pada materi ini, yaitu peserta didik mampu mengenal, mengidentifikasi, dan memahami lambang sila-sila Pancasila. Selain itu, peserta didik juga mampu menghubungkan makna lambang dengan perilaku sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah
Setelah mengikuti pembelajaran, siswa itu mampu yang pertama, menyebutkan lambang sila-sila Pancasila dengan benar. Yang kedua, menjelaskan arti masing-masing lambang. Yang ketiga, memberikan contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pencapaiannya, yaitu siswa dapat menyebutkan 5 lambang Pancasila secara urut dan benar. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL, di mana model ini dipilih karena berpusat pada siswa dan menggunakan masalah nyata yang dekat dengan kehidupan mereka. Melalui model ini, siswa tidak hanya berpikir secara aktif, kritis, dan mampu menemukan solusi dari masalah yang diberikan. Metode yang digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, demonstrasi gambar, dan penugasan. Metode ini sangat sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang masih membutuhkan contoh yang konkret. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar Garuda Pancasila ini. Siapa yang pernah melihat gambar ini? Ya, betul sekali. Biasanya ada di mana? Ya, ada di kelas, di dinding sekolah, di buku, dan bahkan di kantor pemerintahan. Nah, bagus sekali anak-anak. Tetapi, apakah kalian tahu tidak arti gambar yang ada pada gambar dada Garuda? Nah, sekarang kita akan belajar tentang maknanya. Nah, sebelum lanjut ke materi, adapun pengertian dari Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selain itu, Pancasila terdiri atas 5 sila dan setiap silanya itu memiliki lambang serta maknanya sendiri yang terdapat pada perisai burung Garuda. Nah, perisai tersebut bisa kalian lihat di gambar di samping. Selain itu, secara etimologis, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri 2 bahasa, yaitu Panca yang artinya 5, dan Sila artinya dasar atau prinsip. Sehingga Pancasila itu berarti 5 dasar yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Indonesia. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai yang pertama ada pandangan hidup bangsa, yang kedua ada ideologi negara, yang ketiga ada dasar dan membuat peraturan, dan yang terakhir ada pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Nah, selain 5 simbol sila itu, lambang negara Indonesia juga disebut sebagai burung Garuda, yang dilambangkan kekuatan, semangat, dan persatuan bangsa Indonesia. Pada pita yang dicengkramkan Garuda tertulis yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang pertama ada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan oleh bintang. Bintang melambangkan cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa, sehingga maknanya adalah kita harus percaya dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, anak-anak, adapun nilai yang terkandung di dalam sila pertama, di mana ada percaya kepada Tuhan, yang kedua ada rajin berdoa, yang ketiga ada menghormati perbedaan agama, dan yang terakhir ada hidup rukun antar umat beragama. Nah, adapun contoh yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua ada sembahyang tepat waktu.
Yang ketiga ada menghormati teman yang berbeda agama. Dan yang terakhir yaitu tidak boleh mengganggu teman yang saat sedang beribadah. Nah, sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan oleh rantai. Nah, rantai ini melambangkan hubungan antar umat manusia yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Sehingga maknanya adalah kita harus saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan semua orang itu dengan adil. Adapun nilai yang terkandung dalam sila kedua, ada saling membantu, yang kedua ada menghormati sesama, yang ketiga tidak membeda-bedakan teman, dan yang terakhir ada sopan santun. Nah, selain itu, ada pun contoh yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita harus membantu teman yang sedang kesulitan. Yang kedua ada kita harus berbicara dengan sopan. Yang ketiga ada tidak mengejek teman. Dan yang terakhir ada menolong orang tua di rumah. Nah, ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang dilambangkan yaitu pohon beringin. Pohon beringin ini adalah pohon yang besar yang dapat menjadi tempat berteduhnya banyak orang. Sehingga maknanya adalah seluruh rakyat Indonesia harus bersatu walaupun berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Nah, adapun nilai yang terkandung di dalam sila ketiga itu. Yang pertama ada persatuan, yang kedua ada kebersamaan, yang ketiga ada cinta tanah air, dan yang terakhir ada hidup rukun. Nah, adapun contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada bermain bersama teman tanpa memilih-milih teman. Yang kedua, kita harus gotong royong membersihkan kelas. Yang ketiga yaitu menghargai perbedaan sesama. Dan yang terakhir ada menjaga persatuan di sekolah. Nah, kita lanjut ke sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dilambangkan yaitu kepala banteng. Nah, kepala banteng ini melambangkan musyawarah karena banteng adalah hewan yang suka berkumpul. Nah, ada juga nilai yang terkandung di dalam sila keempat ini. Yang pertama ada demokrasi, yang kedua ada musyawarah, yang ketiga ada menghargai pendapat orang lain, dan yang terakhir ada menerima keputusan bersama. Nah, adapun contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu ada memilih ketua kelas bersama-sama, yang kedua ada berdiskusi saat kerja kelompok, yang ketiga yaitu mendengarkan pendapat dari teman, dan yang terakhir adalah tidak memaksakan kehendak kita. Nah, yang terakhir nih anak-anak, yaitu sila kelima, di mana berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan padi dan kapas. Padi melambangkan pangan atau makanan, sedangkan kapas itu melambangkan sandang atau pakaian. Nah, adapun nilai yang terkandung di dalamnya, yang pertama ada keadilan, yang kedua ada kesejahteraan, yang ketiga yaitu saling berbagi, dan yang terakhir yaitu tidak pilih kasih. Dan ada juga contohnya dalam penerapan sehari-hari. Yang pertama ada berbagi makanan dengan teman,
Yang kedua yaitu membagi tugas secara merata. Yang ketiga ada bersikap adil kepada sesama teman. Dan yang terakhir ada tidak pilih kasih dalam berteman. Nah anak-anak, selain simbol sila, di burung Garuda juga memiliki makna penting loh, di mana ada warna emas yang diartikan sebagai keagungan dan kemuliaan, dan ada sayap yang mengembang diartikan sebagai kekuatan dan semangat, dan ada bunyi Bhinneka Tunggal Ika yaitu diartikan sebagai persatuan dalam keberagaman. Nah, jumlah dari bulu Garuda juga melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia loh, di mana sayapnya yaitu ada 17 dan ekornya yaitu ada 8, di mana ada pangkal ekornya yang berjumlah 19 dan ada leher yang berjumlah 45. Nah, ini menunjukkan tanggal kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Nah, anak-anak, apa sih manfaat dari menerapkan Pancasila? Nah, adapun manfaatnya di mana dapat membentuk pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, dapat menciptakan lingkungan yang harmonis. Dan yang terakhir, dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, baik anak-anak, setelah kita mempelajari arti dan makna setiap lambang Pancasila, sekarang ibu kalian mencoba mengamati dan memikirkan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kita mulai dari rumah ya. Siapa di rumahnya yang pernah membantu ibu menyapu dan merapikan tempat tidur? Wah, bagus sekali. Nah, itu merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, karena kita itu saling membantu dan peduli antar sesama. Nah, coba kalian pikirkan lagi. Siapa di sini yang selalu berdoa sebelum makan dan sebelum belajar? Nah, bagus sekali ya anak-anak. Itu termasuk penerapan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau saat bermain dengan teman, apakah kalian pernah berbagi mainan? Ya, itu juga perilaku yang baik, di mana itu sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kita itu bersikap adil dan mau berbagi. Nah, sekarang ibu ingin kalian mengamati lingkungan sekolah. Misalnya saat piket kelas, apakah kalian bekerja sama dengan teman? Nah, itu merupakan contoh sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Jadi nilai Pancasila sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, sekarang ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, tugas kalian adalah mencocokkan simbol Pancasila dengan sila yang sesuai. Nah, silakan perhatikan gambar di sebelah. Ada gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Nah, di sebelahnya lagi terdapat bunyi sila pertama sampai sila kelima. Nah, tugas kalian adalah menarik garis dan simbol menuju sila yang benar. Kerjakan dengan teliti dan mandiri ya. Jika sudah selesai, nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, berikut pasangan yang benar untuk LKPD-nya. Di mana ada bintang, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
kedua, rantai, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada pohon beringin, sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir ada padi dan kapas, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada gambar paling atas terlihat simbol padi dan kapas. Jadi itu harus dipasangkan dengan sila kelima. Nah, sekarang pembelajaran sudah di akhir. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, bagus sekali anak-anak. Di mana nilai Pancasila apa yang paling sering kalian lakukan di rumah? Benar sekali, yaitu membantu orang tua dan berdoa. Itu sangat baik ya anak-anak. Ibu harap kalian itu selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila setiap harinya. Nah, baik anak-anak. Hari ini kita telah belajar tentang arti dan makna lambang Pancasila. Kita sudah mempelajari 5 lambang, yaitu dari bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kita juga sudah belajar contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu harap setelah pembelajaran ini anak-anak dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila di rumah, di sekolah, dan lingkungan sekitar. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan semangat belajar hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.